Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 17 Juni 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ojo ke Susu atau Jangan Terburu-buru. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 14 ayat yang ke-29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bisa terus belajar dari kebenaran firman Allah ataupun tokoh-tokoh dalam dunia ini yang memberikan banyak keteladanan di dalam menjalani kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ojo ke susu, jangan terburu-buru yang sedang menjadi trending topik di Twitter, khususnya dalam dunia politik yang diucapkan oleh Bapak Presiden kita Joko Widodo. Apa itu ojo ke susu? Tatkala para pendukungnya yang bernama Pro Jokowi menginginkan akan segera dan bahkan harus dengan cepat menyampaikan siapa calon pengganti presiden yang berikutnya. Kemudian Bapak Presiden mengatakan ojo ke susu, jangan terburu-buru. Kalimat yang pendek, namun memiliki makna yang luar biasa. Ojo ke susu adalah bentuk sebuah hikmat, bentuk sebuah kesabaran yang benar. Sesuatu yang dilakukan dengan tanpa pertimbangan dan tidak tepat waktu dan terlalu cepat, maka akan menimbulkan sebuah masalah. Orang-orang yang tidak sabar itu biasanya diiringi dengan kemarahan. Dan kemarahan kemudian diiringi oleh tindakan-tindakan yang berakhir dengan kebodohan. Itu yang firman Tuhan katakan dalam Amsal 14 ayat yang ke-29. Orang yang sabar itu besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah atau yang tidak sabar akan membesarkan kebodohan. Ayat ini cukup menarik. Di belakang pengertian ada kata besar, di belakang kebodohan ada kata besar. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah besar kebodohannya. Jadi artinya kesabaran itu bukanlah sebuah tindakan atau sikap yang tidak tegas. Kesabaran pun bukan bentuk kelemahan, tapi kesabaran adalah bentuk sebuah kekuatan yang melakukan segala sesuatu dengan terukur, dipikirkan dengan matang, dilakukan dengan perhitungan. Kita sebagai anak-anak Tuhan tentu ditambahkan yang paling utama dengan menjalankan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya Tuhan, caranya Tuhan, dan waktunya Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak sabar dilanjutkan dengan cepat marah. Kalau ada orang yang punya karakter seperti demikian, kemarahan itu ditimbulkan oleh apa? Kemarahan itu ditimbulkan bisa karena diremehkan, bisa karena diperlakukan tidak adil, bisa karena disakiti, bisa karena terancam, bisa karena diserang lalu kita marah, bisa karena gagal mencapai tujuan, bisa karena frustasi dan tidak berdaya, atau bisa karena putus asa. Namun orang yang sabar adalah orang yang tidak sabar adalah orang yang ingin mencapai tujuan dengan cara cepat. Pada bagian ini, lalu bagaimana orang yang sabar? Bagaimana orang itu bisa punya pengertian yang besar pengertiannya dan besar kesabarannya? Karena dia menjalani hidup itu dengan keikhlasan, menjalani hidup ini dengan ketulusan, menjalani hidup ini dengan pribadi dan iman yang kuat, menjalani hidup ini dengan sebuah sifat pemaaf, dan menjalani hidup ini dengan tidak banyak mengeluh, namun penuh dengan syukur. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, itulah bagian-bagian yang kita perlu pelajari bersama dari kata-kata pemimpin kita, presiden kita,
ojo kesusu. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru menghakimi Tuhan. Jangan terburu-buru menyalahkan keadaan. Jangan terburu-buru bertindak. Jangan terburu-buru berbicara. Jangan terburu-buru menilai, apalagi menghakimi orang lain. Maka kesabaran akan membuat kita menjadi orang yang penuh dengan pengertian, besar dengan pengertiannya. Namun orang yang tidak sabar dan pemarah, dia akan besar kebodohannya. Itu yang dikatakan dalam Amsal 14 ayat yang ke-29. Orang yang sabar, ciri yang tadi dijelaskan adalah orang yang ikhlas, orang yang tulus, orang yang tidak pengeluh. Ada sebuah kisah. Satu keluarga yang punya ayam, punya keledai, dan punya domba. Ini kisah terdahulu. Lalu kemudian pada saat bangun pagi dia lihat ayamnya sudah tidak ada. Selidik punya selidik ternyata dimakan dan dibawa oleh serigala. Pada waktu yang berikut kemudian dombanya pun dimakan oleh serigala. Di waktu yang berikut yang cuman dia punya keledai, keledainya pun mati dimakan serigala. Apa yang dilakukannya? Dia penuh dengan kesabaran. Orang yang sabar itu akan dengan hidup penuh dengan ketulusan dan keikhlasan dan meyakini bahwa setiap kejadian pasti ada kebaikan yang sedang disediakan oleh dirinya. Dia berpikir bahwa kalau ayamnya hilang, keledainya hilang, dombanya hilang, dia berpikir toh dulu pun aku tidak punya apa-apa. Kemudian satu kali karena dia sudah tidak punya lagi ketiga binatang tersebut, pagi-paginya dia terbangun, ada keributan, tengah malamnya dia tidak berani keluar seperti ada orang kerusuhan di luar rumahnya. Selidik punya selidik, kemudian paginya dia keluar rumah, dia baru tahu bahwa ada banyak tetangga-tetangganya yang meninggal, terbunuh, ataupun yang kemudian terluka. Selidik punya selidik ternyata malam itu ada segerombolan perampok yang mengambil semua binatang-binatang peliharaan dari penduduk setempat yang melawan kemudian dibunuh, dan yang kemudian yang melawan juga ada yang terluka. Namun binatang peliharaannya itu dibawa semua oleh segerombolan perampok dalam jumlah besar. Pada saat itulah dia baru bersyukur bahwa setiap keadaan yang tidak sesuai dengan harapannya membawa kebaikan. Dia sendiri tidak meninggal, tidak dirampok, karena memang sudah tidak ada lagi binatang peliharaan di dalam rumahnya, sehingga tidak didatangi oleh perampok. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ini adalah kisah. Ini adalah sebuah peristiwa yang menjadi pembelajaran biasanya diberikan kepada anak-anak. Namun juga hal ini adalah pembelajaran yang dikenakan kepada kita. Kalau ada hal-hal yang pada dasarnya terambil dalam kehidupan kita, kita meyakini pasti ada maksud dan tujuan Allah yang lebih indah, lebih mulia. Sekalipun pada awalnya kita tidak meyakini itu sebagai sebuah kebaikan dan kita anggap sebagai sebuah keburukan, kemalangan yang menimpa hidup kita. Mari sahabat seperjalanan, ojo kesusu. Jangan terburu-buru marah. Jangan terburu-buru menilai. Jangan terburu-buru menyalahkan Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi yang kita tidak sukai, itu ada dalam rencana dan selalu akan membawa kebaikan buat orang-orang yang hidup penuh dengan kesabaran. Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami baca. Terima kasih buat kisah yang mengingatkan kami bahwa segala sesuatu ada dan akan membawa kebaikan di dalam rencana Allah yang terbaik. Berikan kepada kami Tuhan sebuah hidup yang penuh dengan kesabaran, yang besar pengertiannya, dan hidup kami tidak terburu-buru dan ojo kesusu. Kami berdoa yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang memohon berharap sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, ojo kesusu, jangan terburu-buru, amin.
Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.